Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini dan pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan berupa iman dan kesehatan berupa insaan. Salawat beserta salam lupa kita hadiahkan kepada Rabb junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz yang kita bersama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Siti Zulaiha MSI dan yang saya banggakan teman-teman seperti. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kimia dalam bidang pertanian. Apa saja aplikasi kimia dalam bidang pertanian itu? Yaitu pertama pestisida, dan yang kedua pengukuran pH, dan yang ketiga adalah pemupukan. Dari ketiga kategori saya akan memilih dari salah satu. Yang pertama adalah pestisida. Maka dari itu kita akan membahas terperinci mengenai pestisida. Sorry ya, saya agak dalam pembicaraan. Baik, di sini akan kita bahas dalam pestisida itu apa saja. Yang pertama, peran ilmu kimia dalam bidang pertanian. Yang kedua, pengertian pestisida. Yang ketiga, manfaat pestisida dalam bidang pertanian. Yang keempat, pengolahan pestisida. Yang kelima, dampak pestisida dalam bidang pertanian. Dan yang keenam, cara penggunaan pestisida dalam pertanian. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian adalah untuk menjaga kesuburan tanah dan melindungi tanaman dari hama. Oke, kita masuk yang kedua, pengertian pestisida. Berdasarkan asal kata, pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pest berarti hama dan sida berarti pembunuh. Yang dimaksud dengan hama bagi petani sangatlah luas, yaitu tunggal, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi atau disebut dengan jamur, bakteri dan virus, nematoda atau yang disebut dengan cacing yang merusak akar, siput, tikus, burung, dan hewan lainnya yang dianggap merugikan. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang ke berapa tadi ya? 1, 2, 3. Oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga, manfaat pestisida dalam bidang pertanian. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Yang kedua, memberantas rerumputan. Yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang mana tidak termasuk pupuk. Yang keempat, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak. Yang kelima, memberantas dan mencegah hama-hama air. Yang keenam, benar-benar memberikan atau mencegah binatang dan jasa-jasa teknik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkut, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman atau tanah dan air. Baik, kita masuk bagian yang keempat, yaitu pengolahan pestisida. Nah, tata cara pengolahan pestisida. Kegiatan meliputi pembuatan, pengangkut, penyimpanan, peraga, dan penggunaan atau pembuangan. Selain efektivitas yang tinggi, pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Dalam pengendaliannya, pestisida sebaiknya penggunaan mengetahui sifat kimia dan sifat fisik pestisida. Oke, yang kelima yaitu dampak pestisida dalam bidang pertanian. Dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Teman-teman tahu, cuma 20% pestisida mengenai sasaran, sedangkan 80%-nya lebih ke tanah. Dia merugikan tanah, sehingga tanah itu mengakibatkan kerusakan. Oke, yang pertama yaitu punahnya spesies. Polutan berbahaya bagi bio air dan daratan. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan dan kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki kekebalan yang tidak sama.
ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda dan larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemaran, dan ada pula yang tidak. Meski hewan mampu beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasannya. Bila batasan tersebut terlampau, hewan tersebut akan mati. Yang kedua, ledakan hama. Penggunaan pestisida dapat pula mematikan predator. Jika predator punah, maka serangga dan hama akan berkembang tanpa kendali. Yang ketiga, gangguan keseimbangan lingkungan. Punahnya spesies tertentu dapat membuat pola interaksi dalam suatu ekosistem, rantai makanan, jaringan makanan, dan alergi energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan, daur materi, dan daur biogeokimia menjadi terganggu. Keempat, kesuburan tanah berkurang. Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah tersebut. Nah itu, maka janganlah kita memakai pestisida, maksudnya menggunakan insektisida berlebihan, karena akan mengalami keasaman sehingga dapat menurunkan kesuburan pada tanah tersebut. Oke, yang keenam. Nah, teman-teman, kita sudah hampir di kelas, maksudnya di akhir pembahasan, yaitu pembahasan keenam mengenai cara penggunaan pestisida dan dalam pertanian. Nah, teman-teman harus mengetahui tata cara ini supaya tidak hanya para petani saja yang mengetahui, tapi mahasiswa juga mengetahui. Oke teman-teman, yang keenam yaitu cara penggunaan pestisida dalam pertanian. Nah, teman-teman harus tahu nih, karena bukan hanya petani di Indonesia ini saja, atau bahkan petani-petani di luar Indonesia saja mengetahui tata cara ini, tapi mahasiswa wajib mengetahuinya. Walaupun kita bukan mahasiswa pertanian ataupun pertanian, kita wajib mengetahui. Karena di Indonesia ini, siapa lagi yang akan memajukan negeri ini kalau bukan generasi muda seperti kita? Betul atau tidak? Betul. Oke, lanjut. Tata cara pengaplikasian pestisida sesuai dosis dan aturan yang tertentu pada kemasan. Yang pertama, alat penyemprotan harus diperiksa sebelumnya, baik dalam kondisi tidak bersih ataupun bersih, sehingga aplikasi berjalan lebih efektif dan efisien. Sama seperti aplikasi, jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi tersebut, akan tetapi penyimpanan ataupun ponsel Anda tidak bersih, maka aplikasi itu tidak bisa dijalankan dengan mulus. Nah, sama seperti ini. Yang kedua, penggunaan alat pengaman berupa masker, kaos tangan, sepatu bot, dan baju lengan panjang. Yang ketiga, waktu penyemprotan paling baik adalah pagi atau sore saat angin tenang dan tidak hujan. Yang keempat, dan ini yang terakhir, perlu digarisbawahi ya. Setelah melakukan penyemprotan, petani segera mandi dengan sabun. Harus bersih ya. Seperti tangan itu harus dicuci dengan sebaik-baiknya dengan sabun ataupun dengan yang seperti kita ketahui sekarang karena corona ya, kita sering memakai yang namanya hand sanitizer. Nah, sebelumnya lebih baik memakai itu dulu, baru kita mandi. Kemudian setelah kita mandi, kita bersihkan peralatan-peralatan yang tadi kita gunakan. Nah, setelah itu akan selesai semua pembahasan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekianlah pembahasan dari saya. Mungkin ada penyampaian dari saya yang kurang efektif dalam pembacaan teks atau kurang bagus dalam pemberian materi. Saya mohon maaf, dan kepada Ibu Siti Zulaiha MSI saya mohon undur diri, dan teman-teman juga saya mohon undur diri. Terima kasih semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.